Oke. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kembali lagi bersama kami di Satu Meja Banyak Cerita. Itu sekarang ada gerakannya. Gue tadi nggak di brief ada gerakan. Gak apa-apa, kita spontan. Oke, tadi hari ini kan jadi bingung ya. Hari ini kita bahas topik yang sensitif ya kayaknya sih, enggak juga. Enggak sih. Saya agak deg-degan sih, tapi ya anyway bagaimanapun ya sebelum menonton lebih dalam, mohon maaf ini hanyalah Ini hanya sebuah pendapat ya. sebuah pendapat dan sebuah cerita. Jadi teman-teman bisa setuju nggak setuju, nggak apa-apa. Kita tidak sedang meyakinkan seseorang. Betul. Ini sesuai dengan judul channelnya Satu Meja Banyak Cerita, jadi kita cuma cerita aja. Ngobrol aja. Ngobrol aja. Bayangin ini kita kayak lagi di kafe ngobrol ya, jadi jangan dibawa perasaan. Nah, Monggo Yun, topiknya. topiknya ini sebenarnya saya juga mengalami ya secara personal. Jadi bukan jadi rahasia lagi nowadays. Mungkin kalau kita lihat usia pernikahan itu udah nggak di angka 25 lagi ya. Kayak nggak, trennya sekarang kan usia-usia 30 seperti saya masih banyak yang single. Nah, banyak banget komen nih yang kami dengar gitu bahwa kenapa sih perempuan-perempuan ini yang dikatakan mungkin punya karir lah ya, kerja independen tuh justru struggle with the personal life gitu. Nah, saya punya pendapat saya sendiri, tapi saya mau challenge Bapak as a man. Ini bukan debat. As a man, sebenarnya kenapa sih dari sisi laki-lakinya gitu ya Pak ya, terutama kita inilah tukar cerita gitu. Iya. Point of view-nya laki seperti apa, point of view perempuan seperti apa. Karena berapa kali kami ini mendengar kayak jangan terlalu superior. Kami guys. Iya dong, masa saya sendiri pasti banyak kan yang relate ngaku. Kenapa sih kayak jangan terlalu dominan, jangan terlalu superior, jangan terlalu mandiri, jangan terlalu sekolah tinggi-tinggi, nanti cowoknya takut gitu. Iya. Tapi apa bener Pak? Lelaki takut dengan kami. Gue mau ngomong kalimat jokes berikutnya, tapi arah channelnya nggak ke arah sarkasm ya, tapi nggak jadi. Gak apa-apa, biar siapa nanti kita edit. Nggak dong, nggak pernah sih di 4 episode aku nggak pernah potong. Iya benar. Semuanya full, apa adanya. Oke. Ini pertanyaan, ini menarik. Tapi siapapun yang dengar, minta tolong banget ya, jangan bully saya. Enggak, tenang wahai perempuan-perempuan, ada saya yang mewakili suara Anda. Jadi ini hanya POV ya. Jadi lupa pertanyaannya. Singkatnya apa? Jadi kenapa banyak perempuan yang sampai usia tertentu gitu? Iya, usia tertentu dikatakan struggle sama personal life. Terus banyak komen-komen kayak jangan terlalu independen lah gitu. Emang iya, sebagai laki-laki experience those kind of things. Gitu, Iya. Baik lagi. Udah kayak maunya dikit kerjaan skripsi. Baik, terima kasih. Aduh, goblok. Jadi gini, mungkin kita harus pahami konteksnya dulu. Oke. Mungkin kalau yang nonton ini orang kota, pendapat Yunita bisa jadi masih relevan. Kalau dia lahir di desa ataupun pedalaman, mungkin maksudnya gini guys, kalau kita hidup di kota besar, kota besar yang tuntutan kehidupannya tuh lebih tinggi gitu, perempuannya selalu dituntut dibandingkan di wilayah-wilayah daerah yang masih mostly slow living, masih kental dengan budaya, Iya betul. Karena pembantu saya baru 16 tahun udah nikah, jadi kan agak-agak. Iya. Itu ada budaya juga. Ada budaya, ada kultur gitu ya. Jadi sebenarnya menarik ya, karena jawabannya sederhana, karena dunia berkembang. Jadi kenapa dunia berkembang? Jadi knowledge berkembang, teknologi berkembang, tuntutan zaman tadi dibilang berkembang, dan mungkin juga kalau kita bisa berpikir secara logika, jumlah populasi wanita juga semakin banyak, sehingga jumlah pria semakin sedikit untuk diperebutkan. Kita nggak memperebutkan lelaki. atau belum lagi kepotong kalau prianya gender bias gitu. Iya. Ya jadi kan jumlahnya makin sedikit dong gitu ya. Tapi anyway itu semua dari pola pikir juga sih gitu ya. Artinya pola pikir siapa nih? Ya wanitanya juga gitu. Kenapa gitu? Bukan bermaksud menjudging gitu, karena dengan informasi dan teknologi yang berkembang, otomatis seseorang yang dicari itu pasti punya tuntutan yang dalam level tertentu. Ya. Gitu ya. Jadi nggak bisa tuh cowok. Jadi kan kayak ini cowok kok blow on banget sih gitu misalnya, atau
dia kok dia punya satu kelebihan gitu, tapi ada sisi ya ngupil nih, nggak jadi deh gitu kan. Jadi kayak mungkin melihatnya itu harus dalam kacamata yang sesuai dengan yang diharapkan gitu. Oh ya, of course. Iya itu kan makanya. Of course. Ya, jadi bisa lihat sendiri ya, makanya. Kita punya standar kan guys. Iya. Makan aja kita pilih-pilih. Masa pasangan nggak pilih-pilih? Iya, jadi karena konon katanya gaya memilihnya itu sama kayak di milih baju di mall, nggak bisa langsung, harus lihat dulu. Benar. Dan cocok nggak nih gitu Iya, kan? warnanya, jahitannya, pas nggak, gitu. modelnya. Dan itu kan nggak sebentar, pasti para kaum pria tahu lah Iya, kalau wanita milih milih baju aja lama. Sering nemenin istri ya? Iya, sama ibu saya. Itu lama, apalagi milih pasangan gitu ya tuh. Iya, Jadi iya. sebenarnya itu tercermin juga dari keseharian gitu ya. Tapi emang pertanyaan saya, emang laki-laki nggak milih? Karena kita berpikir lagi-lagi mungkin ego kita kan nafsu ya, dibangun oleh nafsu ya. Maksudnya ya nggak tahu ya, nanti kalau ada yang denial, gue kagak. Cuman kita pria tuh simple sih, saya kayak kalau yang penting memenuhi syarat, nggak terlalu Kita dilebarin. punya syarat kan? Ada syarat saya kayak yang penting, dan kita nggak terlalu banyak lah. Kayak misalnya ya, misal nih, yang penting cantik, takut sama Tuhan ya. Terus takut sayang sama orang tua, misal Ya fisik, terlepas dia cerewet lah, terlepas dia apalah, kan semua pria mungkin punya kriteria sendiri ya. Oh ya. Jadi udah langsung gas gitu, Oh gitu. nggak terlalu banyak Emang menurut Bapak perempuan banyak? kelihatannya gitu. Nggak juga sih, tapi kan secara entitasnya perempuan itu kan selalu dalam posisi yang dipancing. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya harus distimulus gitu loh. Kalau si prianya harus kasih sinyal nih kalau si perempuan itu dia tertarik sama perempuan itu kan. Jadi sih jarang perempuan yang agresif, misalnya jarang. Jarang perempuan yang kayak lu mau nggak jadi pacar gue gitu kan, jarang lah. Lebih cenderung kan pria gitu ya. Nah tapi bagaimana kalau prianya sekarang pilihannya banyak nih. Gitu kan, jadi pria juga nggak terlalu agresif, dia punya banyak pilihan. Ya. Lagi-lagi kenapa menjadi banyak? Karena terpaan tadi informasi. Kan ada dengan, mohon maaf ya, mungkin di TikTok, di Instagram tuh banyak wajah wanita yang menurut dia mungkin gue pengen cari cewek yang wajah begini. Cari cewek apa cewek cowok? Misalnya kalau dia perempuan, berarti kan Ada standar fisiknya gitu. Belum lagi dengan kita nggak tahu kemungkinan yang kayak efek-efek kultur budaya-budaya asing ya, pengen cari yang mukanya kayak wajah orang Korea gitu ya. Misalnya bisa jadi loh, karena kan itu namanya silent unconsciousness gitu ya, alam bawah sadar kita gitu. Pasti kan enggak, gue nggak pengaruh. Begitu someday di masa depan cowoknya ya kayak opa-opa juga, misalnya opa-opa Korea gitu. Jadi sebenarnya kita mendenial, tapi sebenarnya kita mau dikasih mau gitu. Ya, cuman kita enggak lah, gue mau nyari yang begini. Jadi sebenarnya ya lagi-lagi terpaan informasi ya dengan teknologi, sehingga belum lagi berita-berita ya. Kan kita mikir, wah gue nggak mau punya wanita yang kayak gini maunya yang gini gitu. Tapi Pak, ya mungkin ada benernya ya. Kita sebagai perempuan dengan terpaparnya informasi jadi pengen yang kayak idol K-pop lah segala macam. Tapi menurut saya di usia beberapa orang ya yang sudah mulai matang, sebenarnya kriteria kita tuh nggak muluk-muluk. Oke, gas. Sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Ceritain. Nggak muluk-muluk, tidak sekompleks yang mungkin dibayangkan oleh banyak orang, atau banyak lelaki. Kasih tahu Yun, kasih tahu. Sebenarnya, tapi ini point of view saya Kasih tahu, Yun. Setiap perempuan sama. Kalau saya kan udah lihat fasetnya ya, jadi kalau kamu kan masih dalam inilah. Tapi ya makanya ceritain. Sebenarnya kalau masalah fisik ya pasti ya. Tapi kan relatif, setiap orang. Tapi ada penelitiannya loh, sorry saya potong. Katanya wanita lebih condong suka beli cowok yang gendut, nggak terlalu gendut tapi agak itu cabi. Kan personal preference. Katanya gitu. Itu personal preference. Menurut penelitiannya. Gak suka yang merotot katanya. Kalau aku sih admit ya, oke, fisik one of the category. Iya. Tapi sebenarnya yang menjadi prioritas, jadi prioritas itu. Tolong cowok-cowok catat, buka kertas lu sekarang. Yang jadi prioritas itu pastinya sebenarnya adalah attitude-nya, personality-nya gitu Pak. Attitude kan luas nih. Ya, apa nih? Personality. Nah, boleh spesifik. Personality-nya tuh ya kita pengen orang yang bisa sayang sama kita, setia, meskipun banyak nih temen cowok saya bilang, Yun, nggak ada cowok setia di dunia ini. Ya, tapi kan
Karena dianya nggak setia kali. Nah, bisa jadi. Tapi kan maksud saya Habis ini gue digeruduk sama cowok-cowok. kayak Bapak bilang tadi gitu, kan kalian di drive oleh nafsu gitu. Iya, Tapi iya, kan jangan membuat nafsu itu yang mengontrol kalian. Betul, Kan? betul, Bener betul, kan? betul, Jadi betul. mungkin cowok-cowok yang setia itu adalah cowok-cowok yang mampu mengontrol hawa nafsunya gitu. Nggak las doang gitu, Pak. Mungkin bukan ya bisa juga, tapi Iya kan, saya lebih mengambil tanggung jawab sih. Iya, apapun itu lah, you name it. Ah. Tapi maksudnya ke setia lah gitu. Iya, iya. Yang kemudian otomatis ya saya nggak tahu kalau masalah finansial setiap orang punya personal preference. Betul. Ada yang nggak gua harus cari yang kaya, ekonominya bisa mencukup. di atas gua gitu. Ada yang ya udah nggak apa-apa kita Yang penting bisa sama-sama- makan. sama-sama makan. Gitu. Ada yang mungkin kalau cowoknya masih di bawah tapi dia melihat ini potensial Jadi bapak rumah tangga. enggak sih, maksudnya kalau saya sih enggak ya. Maksudnya kan ada orang rezekinya saat ini baru segitu, Pak. Tapi kan dia potensial menjadi. Kamu nggak mau punya cowok yang wajah gue masak pulang? Ini Yunita masakan terenak sebumi. Ya itu value added aja sih. Siapa Itu tahu kan bukan Yunita. main kategori gua gitu. Tapi dia kaya sih. Ya kaya dari mana? Jadi ini acara Biro Jodoh. lanjut. Sebenarnya kalau dilihat nggak muluk-muluk sih, nggak harus Iya, yang iya. kayak oh gue mau cari yang kayak orang grup BTS gara-gara Kayak BTS terus gue mau yang kayak Cadu gitu, ya itu sih enggak Iya, sih iya, enggak sekompleks itu. Dan kita nyari cowok yang paling penting itu bisa nyambung suka ngobrol. iya dong Yun. Kalau nggak nyambung Nah gimana? itu dia, itu mungkin yang menjadi tantangan Pak, karena Kenapa nih? semakin kadang itu saya juga experience kok berapa kali ya jadi curhat. Gua nggak Maksudnya gini, ada juga yang gini, artinya kan ketika seseorang itu punya knowledge segini, dia akan nyambung ketika bertemu dengan orang yang knowledge-nya setara gitu kan. setara. Kalau misalnya Di bawah bego. atau terlalu tinggi Iya. juga nggak pas Nyambung, gitu, nggak nyambung. nyambung kan. Nah maksudnya Jangan NPD. siapa yang gini? Enggak, calonnya NPD. Nah itu jadi kan nyambungnya di situ Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau misalnya kita baru ngomong dianggap ini pembicaranya terlalu berat Serius, dan ya, lain-lain, iya. ya berarti kan nggak sefrekuensi nyambung, ya iya. gitu. Sebenarnya kita para perempuan ini simple kok, nggak neko-neko. Tapi susah loh cari cowok yang kayak gitu beneran. Susah ya? Susah. Kenapa? Pertanyaan menarik sih. Kenapa susah? Susah ya. Tahu juga kenapa susah. Jadi gini. Itu bare minimum deh Pak. Iya karena ya bare minimumnya tuh mungkin gini ya. Cowok itu kan nggak semua cowok tuh juga mau menunjukkan dirinya dia pintar gitu ya. Why? Ya mungkin gitu ya. Jadi kalau saya nangkapnya sih lebih ke arah yang dia ingin sesuai dengan karakter dia aja gitu. Maksudnya gimana? Aku belum paham. Misalnya wanita ini berharap bentuknya kayak gini gelas, tapi cowok itu mau tetap kayak kotak tisu aja. Ya berarti kan dia hanya sebuah kotak tisu, bukan sebuah gelas. Ya meskipun ekspektasinya mau mintanya jadi gelas, dia tetap jadi kotak tisu Meskipun dia mampu menjadi gelas. awalnya. Berarti dia nggak siap keluar dari zona nyaman dong? Karena nggak berubah ada sih, tapi anyway, boys still boys. Boys still boys, guys. Ya, gini loh, ini analogi ya, biar paham ya. Saya nih, teman SMA saya nih, waktu kita nih, mungkin kalau sekarang nih, ada yang udah jadi direktur, Nah, ada yang udah jadi manajer, business owner dan sebagainya. Lu tau nggak ketika kita kumpul, sama aja kayak waktu kita lihat diri kita waktu SMA. ya udah, itu kan Ya berarti kan tetap sama. Meskipun kamu lihat sekarang kayak gelas, tetap dia kotak tisu. terus hubungannya sama yang tadi aku bilang nyari cowok yang Ya mungkin, lagi-lagi kan, kenapa sih impressionnya selalu turun? Mungkin di awalnya doang. Kamu lihat, wah ini gelas nih. ternyata Kotak tisu. saya nggak butuh kotak tisu, maksudnya berguna. Iya gitu. Oke, Paham gak sih? Jadi ya gini loh. Kita sebagai pria pasti menyesuaikan karena kita punya mission. untuk mendapatkan Betul. Kalau udah missionnya accomplish, sudah udah dong apa? nggak seru. Enggak, karena memang terlatihnya seperti, bukan terlatih ya, kan kita sebut, nggak tahu ya, ini mungkin teman-teman yang ahli dokter atau mungkin punya teorinya ya. Kalau saya sih memahaminya karena ya kita dibentuk
nalurinya seperti itu, berburu kan, hunting. Ya itu aku juga pernah baca di beberapa buku ya. Kenapa? Ya ada judul bukunya Why Men Love Bitches. Di situ dia bilang bahwa naluriah laki-laki itu memang untuk jadi hunters gitu loh. We hunt. Setelah dapat ya udah. Gitu. Ya maksudnya kita dapat misalnya nih ya, analoginya kita berburu nih. Suka yang menantang. Dulu tuh waktu waktu SMA nih misalnya ya, ini cewek cakep banget nih. Yang ngedeketin banyak nih kan. Terus anggaplah kita berhasil nih. Bangganya kan, gue berhasil nih, kalah lu semua. Tapi terus, what's the point? Begitu udah dapet, ya udah. Tapi bisa kan, tetap konsisten atau semua seperti itu. Jadi was-was juga nih. Di awal menggebu-gebu. Iya, karena nalurianya memang missionnya itu. Tapi balik lagi, kalau dia bertanggung jawab. Nah, kembali kalau dia memang nggak apa-apa menggunakan naluri hunternya untuk mendapatkan, itu nggak sesuatu yang salah. Artinya kan dia berjuang apapun untuk dapetin tuh target kan. Tapi setelah itu ya tentu prinsip hunter itu ya nggak bisa terapin lah, karena kan harus hidup bersama. Iya. Masa tetap hunter, dia punya istri banyak. Iya. kan nggak gitu konsepnya. Jadi yang berikutnya ya dia harus seek another mission, misalnya build a family, mau bahagian istri umroh misalnya. Jadi harus distimulus seek another mission. Kalau nggak ada misi berikutnya dan ya udah kita hidup gini-gini aja, ya dia bosan. Iya. Kayak saya nih misalnya, saya berharap usia 30 jadi manajer. Ternyata Tuhan kasih. Terus kalau gue udah nih kerja manajer, ya udah. Kan nggak. Jadi plain. Iya, maksudnya ngapain gitu. Berarti kan kita punya targetnya usia 35 direktur gitu. Apalagi gitu. Makanya harus yang sefrekuensi ya. Jadi pernikahan tidak membosankan. Betul, maksudnya yang kadang-kadang orang berpikir kan kayak cerita di Disney, happily ever after gitu ya, kayak this is the end gitu. Padahal we still live gitu. Kita masih hidup kan. Dan sebenarnya one marriage happen, actually it's just the start of the game. Iya, karena mungkin orang berpikir pernikahan itu menjadi sesuatu yang berat gitu. Kita nggak bisa bercanda sama istri kita karena ini serius gitu. maksudnya padahal kita suka lupa ya, kayak kadang-kadang sebenarnya dia juga teman hidup ya. Ya udah kalau mau hangout ya hangout aja. Iya. Gitu. Tapi kenapa sih kadang suka lupa? Ya lagi-lagi karena tuntutan anak, tuntutan ekonomi, istri di rumah atau suami di rumah, mikirin kondisi finansial atau apa ya. Jadi kita kadang suka lupa untuk bahagia gitu. So, back to the topic. Iya. Back to the topic. Bener nggak? Laki-laki tuh takut sama perempuan yang terlalu. Ya lagi-lagi naluriahnya kan selalu dia di alpha ya. Wah, pria itu kan ada pasti ego pride. pengen lebih tinggi gitu ya. Tapi mungkin aja sih kalau di luar sana mungkin ada pria yang malas ya, mungkin, tapi saya nggak tahu ya. Tapi kan cenderungnya kita selalu pengen di atas gitu. Maksudnya di atas itu bukan berarti egonya, tapi ya kayak kita pasti selalu ada kelebihan lah. Gitu. Kalau nggak ada yang kelebihan ya malas juga. Berarti it doesn't matter with us. Maksudnya gini, kalau cowok punya pride dan ego yang mau dia fulfill, pokoknya gue harus lebih dominan dari pasangan gue. Ya berarti kalaupun kami ini tersep di sini, ya bukan salah kita dong. Kalau kita memfilter orang-orang yang di bawah itu gitu, Pak. Artinya kan market kita adalah orang-orang yang di atas ini harusnya. Betul, sama kayak prinsip gunung ya. Iya. Kalau di gunung yang di bawah kan rame ya. Iya. Kalau gunung yang di atas kan nggak rame. Karena capek. Iya, orangnya juga mungkin yang tadinya 100 kalau di bawah, mungkin di atas sisa 5. Iya, yang mau berjuang aja dan mau memantaskan diri. Iya. Yang jelas pasti perjalanannya jauh lebih panjang. Artinya kan itu bukan suatu ancaman dong kalau perempuan mau pintar, mau sekolah sebenarnya nggak ada sampai masalah. S4 sampai S7. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi gini, mungkin batasannya bukan di knowledge ya. Kayak kalau knowledge berarti kan, misalnya kenapa banyak artis-artis pintar juga bisa nikah kan? Iya. Berarti kan ada another point yang sebenarnya yang harus di fulfill. Ya mungkin nggak pintar, tapi ternyata dia yang penuh kasih. Iya, itu gitu kan ya. balik ke selera Iya, masing-masing gitu kan. Jadi nggak apa-apa nggak pintar-pintar banget, tapi dia penuh kasih. Nggak apa-apa dia mungkin nggak terlalu penuh kasih, tapi dia pintar misalnya, ya bisa aja. Tapi kan lagi-lagi wanita yang dependable itu wanita yang pintar. Wanita yang pintar. Maksudnya gimana tuh? Wanita yang dependable adalah wanita yang pintar. Saya ngeliat itu wanita yang pintar-pintar dan mandiri itu adalah bukan pintar. Wanita-wanita yang mandiri dan kuat itu pasti wanita yang pintar. Kecenderungannya begitu. Tapi kepintaran itu dari mana? Dari knowledge kan. Yeah. Knowledge. Makanya feel the emotion itu kan menjadi suatu hal yang utama bagi wanita-wanita itu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kepintarannya itu.
Tapi kan komitmen itu kan bahasa pikiran ya, logik. Tapi kalau bicara heart itu kan bicara Iya. hati. Nah kalau dia menemukan pria-pria yang bisa mengutamakan hati, ya mungkin itu lebih nyeklek. Ya, betul. Itu Sebenarnya nggak harus cari cowok yang pinter juga, karena dia udah smart dan ya mungkin pinter perlu ya, tapi bukan menjadi sesuatu yang setidaknya bisa utama. menyeimbang obrolan lah. Iya, tapi banyak kan saya lihat sih, kalau teman-teman saya pasti pria itu ramah gitu ya, penuh love gitu, Iya. hangat gitu. Karena sebenarnya beda ya menjadi wanita pintar dan menjadi wanita independen gitu. Menjadi wanita pintar kan karena kita suka belajar, Iya, kita iya. selalu penasaran ini apa ini Iya, apa, iya, kita iya. banyak membaca. Kalau independen itu kan buat saya pribadi ya, dan dari banyak yang ngobrol-ngobrol sebenarnya itu survival mode aja. Gitu. Betul. Karena kita nggak punya siapa-siapa. Betul. Kita sama siapa gitu loh. Jadi kita harus menguatkan diri kita bahwa ya kita bisa gitu. Nah, Iya. once kita ketemu orang yang tepat, Iya. yang tadi yang penuh dengan cinta, kemudian dia orang yang bisa ternyata dia membuat nyaman kita. Iya, Eventually kita akan menjadi perempuan yang hangat juga. hangat juga kok. Iya. Oh, kita pasti akan manja, pasti enggak. Kayak biasanya pergi belajar sendiri pasti minta ditemenin gitu karena ya itu kalau anak-anak sekarang bilang apa? Feminim ya. Feminim energinya keluar gitu. Feminim energinya keluar ketika bertemu dengan orang yang tepat. Iya. Memang susah ya. Ini ngomong mencari yang tepat tuh susah. Iya, Itu kalimat yang memetik kalimat tapi jadi bukan berarti nggak ada kan. nggak ada, bukan berarti nggak ada tapi susah. Iya, susah dan nggak ada itu berbeda ya guys. Siapa tahu ada yang mau bersusah-susah, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada kan mau dicari kemanapun nggak ada. Iya, tapi ya balik lagi ya gitu ya. Mungkin kita bisa bertanya kenapa kok banyak jadi susah ya pria yang penuh dengan apa ya kehangatan itu nggak banyak ya, jadi ya, mungkin aku nggak tahu gitu. Karena aku nggak nyimak juga sih kehidupan ini. Oke, kita lanjut next topik. Sebenarnya sulit, itu pertanyaan sulit buat saya sih Pak. Karena sebenarnya selama ini saya ketemu dengan orang-orang yang hangat dan penuh kasih sih. Terus kenapa nggak diambil? Berarti kan ini simple, langsung shortcut aja ya. Iya. Jadi kan ada sesuatu di masa lalu kan. Iya. Ya gitu ya, gitu guys. Ada laki-laki yang hangat. Iya, banyak. Gitu. Tapi ya itu. Belum jodoh. Tapi gini loh, mungkin gini ya, maksudnya lagi ya, kayak betul banget ya, kayak gini loh. Tapi kan kita nggak bisa milih orang secara terburu-buru, betul. Iya. Tapi don't forget ya bahwa kita berdua itu dan semua orang di Indonesia itu terjebak dalam satu siklus yang sama, yaitu waktu. Gitu ya. Itu yang saya suka kasih masukan gitu ke teman-teman. Karena waktu itulah yang nggak bisa diulang. Gitu ya. Dan ya betul. Orang YOLO ya, you only live once itu ya. Ya benar juga gitu, karena kita cuma hidup sekali, sehingga ada muncul anomali, dilema. Gue milih sekarang, berarti gue hidup selamanya sama dia. Kalau gue nggak pilih, ya gue nyaman juga sendiri sih. Tapi kan pertanyaannya, sampai kapan nih? Ataukah kita menjadi orang yang, ya fine lah, sampai 40, 50, gue juga nggak apa-apa begini. Misalnya ya, if itu fine. Tapi kan, kita pasti punya keterbatasan yang kita nggak bisa tahan, itu fisik, ya kan? Mental, pasti kan semuanya akan menurun. Gitu. Jadi, dibilang benar salahnya seperti apa, itu menjadi sesuatu yang nggak bisa kita jawab langsung. Maksudnya aku pun nggak bisa bilang, oh kalau gitu lebih baik nikah sekarang dong. Nggak juga, kalau dulu nikah sama penjahat gara-gara buru-buru gimana, ya kan? Tapi kalau lu nggak memutuskan pun, ya kasihan juga. Can you imagine gitu kalau dia nggak mutusin sama sekali sampai usia 40 kan ya tokonya udah makin dikit pengunjungnya, kita kan ngomong gitu kan, tokonya makin dikit pengunjungnya gitu ya. Jadi itu semua pilihan. Pilihannya makin dikit dan juga kita juga mungkin ya makin capek gitu. Kemarin tuh ada teman saya nikah juga mungkin udah usia 37, happy, gue happy. Tapi can you imagine kalau mau punya anak usia 37 kan ya nggak se-strong dia masih usia 28 pasti kan. Gitu ya. Tapi ada juga teman saya nikah buru-buru 26, 2 tahun kemudian divorce gitu, misah. Karena mungkin ada KDRT di rumahnya. Jadi sebenarnya kok bisa gitu? Ya lagi-lagi itu paradoks anomali yang kita semua nggak pernah tahu ending story-nya seperti apa.
Nggak, sama kayak setiap orang nggak tahu keluarga dia dilahirkan dari keluarga yang apa. Seperti itulah hidup kita nggak pernah tahu seperti apa cerita kita nantinya, gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin kita perlu persiapkan sih, ya diri kita. Ya, betul. Gitu. Kita. Either itu good or bad will happen, gitu ya. Kita harus selalu siap. Itu yang paling penting. Misalnya suaminya selingkuh, ya kita siap. Gitu, karena we still human, gitu ya. Kita hidup di dunia, gitu. Nggak terlepas kok, maksudnya hal-hal kayak gitu. Ujian-ujian. Iya, Ya. tentunya semua orang berharap pengen yang keluarganya happy, Iya. kaya, nggak pernah miskin. Ya semua orang pengen lah. Tapi actually kan orang kaya juga punya banyak masalah, bukan orang miskin doang. Jadi sebenarnya yang harus kita sadari, ya kita harus stop untuk melihat, membandingkan. Karena lu punya own story. Ya, exactly. Benar. Kita semua punya cerita masing-masing. Kan kalau ada Cinderella, ada Pocahontas, ada Ariel, ada Beauty and the Beast, ya kamu cerita Yunita, cerita Pohang, ada cerita siapa? Setiap orang tuh on their story. Kita nggak usah berpikir hidup kita kayak Cinderella, Beauty and the Beast, nggak. Atau kita kayak cerita drama Korea itu kadang-kadang dokternya berlebihan juga sih. Maksudnya kayak Tuh dengerin guys. mohon maaf ya kalau ada pecinta, saya juga suka nonton, tapi maksudnya secara sadar kita selalu jadi pengen gue pengennya hidup kayak gini, tapi actually that's a story gitu, cuma cerita gitu. Yang dibuat oleh manusia. Iya gitu, yang kayaknya indahnya ya kalau punya cerita storyline hidup gue kayak dia gitu. Karena kita selalu membandingkan dan ingin seperti itu. Ya. Dan yang bahayanya lagi ketika memasukkan imajinasi menjadi realita. Betul. Kita jadi nggak bisa ngukur karena otak kita tuh nggak bisa membedakan mana yang benar-benar nyata. Betul. Dan mana yang hanya imajinasi. Iya, gitu. artinya hati-hati. Artinya imajinasi itu menjadi suatu kebenaran. Iya, benar. Otak kita tuh nggak bisa membedakan, jadi harus berhati-hati ya dengan segala input yang kita masukkan dalam otak. Itu Yun. So, in conclusion, tenang aja guys. Ternyata stereotype bahwa laki-laki tuh takut sama wanita yang superior itu tidak terbukti ya Pak ya. Sebenarnya nggak takut sih ya, karena dia hidup dalam dunianya aja. Iya, jadi intinya tuh just be ourselves aja. Iya. Kasih yang terbaik buat diri kita. Lu mau sekolah, lu mau apa, upgrade skill dan lain, jangan takut bahwa nanti nggak ada jodoh buat gue kalau gue terlalu tinggi. No, kita hanya memantaskan diri dan ya biar Tuhan yang kasih yang terbaik gitu. Jadi jangan menurunkan standar. Dia menurunkan standar guys. Betul juga. Betul. Tapi tetap be realistik, bener kan Pak? Be realistik. Mungkin menggarisbawahi juga ya. Pada intinya gini, misalnya kamu punya standar tadi balik lagi ya ke gelas. Misalnya dia masih kotak tisu, nggak apa-apa. Yang penting ingat bahwa si seseorang ini punya potensi menjadi gelas. Itu be realistik. Iya, artinya jangan pernah menutup mata bahwa seseorang itu bisa berubah. Iya. Mungkin sekarang ini pria yang kita atau wanita yang kita pilih itu masih belum sesuai standar kita. Tapi hidup kan ada proses. Betul. Mungkin sekarang belum, tapi ketika besok udah menikah atau udah berjodoh, udah pacaran, tiba-tiba si cowoknya berubah lah menjadi gelas. Bisa aja. Iya. Namanya people can change gitu. So, tetap build your own dream, jangan takut sama stereotip apapun, tapi tetap realistis dalam menentukan standar. Realistis bagi tiap orang kan beda-beda Pak. Iya. Realistis buat saya belum tentu realistis buat Bapak. Betul. Begitu pun sebaliknya. Betul. Gitu kan. Tapi jangan lupa ada waktu. Ya, jangan lupa ada waktu. Dan itu juga tergantung sih. Kalau memang kan ada orang prinsipnya ya udah. Iya bener kalau kan. saya nggak dapat sampai Ya udah, gitu. mau selibat Iya, boleh. tapi ada yang punya target juga. Iya. Nah, untuk yang punya target berarti artinya mulai dari sekarang mulai refleksi nih, apa memang Terlalu ketinggian mungkin. Bukan ketinggian ya, maksudnya itu realistis nggak untuk iya, kita betul. wujudkan. Kalau ketinggian kayaknya Iya sih, bisa jadi nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Tapi realistis nggak? Iya, tapi realistis nggak gitu. Iya, gitu. realistis bener. Harus realistis. Bener kan? Misalnya kayak kita tinggal nih sekarang kayak saya, tinggal di Indonesia gitu. Terus cita-citanya mau kenal sama pangeran Arab. Itu nggak ketinggian guys, tapi kan realistis nggak? Bisa aja kalau mujizat tuh. Iya, tapi realistis nggak? Iya kan? Maksudnya itu ketinggian, ya nggak ada salahnya. Tapi kan realistis nggak? Kalau mau realistis kan berarti pergaulannya harus diperbesar. Saya harus mulai bolak-balik Indonesia Arab. Saya harus membuka komunikasi ke sana. Itu kan di realistis Pak. Tapi kalau nggak realistis, Assalamualaikum. gitu ya guys. Cocok ya, buka Chinese. Mau? Enggak. Oke. Mungkin itu aja ya. Jadi jangan terlalu dibawa hati ya apapun yang kita bahas hari ini. Pada intinya kita hanya ingin berbagi cerita dan semoga apa yang kita bagi ini bermanfaat buat teman-teman.
Oke, video itu aja video hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan left the comment Iya. topik-topik yang pengen dibicarakan di Satu Meja Banyak Cerita. Oke, bye-bye. 1, 2, 3.